Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo. Balik lagi bersama aku ya, Kakang Ngafit. Pada video ini aku akan bahas tentang prediksi UTBK 2020 tahap 2 atau gelombang 2 gitu ya, berdasarkan FR UTBK 2020. Simak sampai habis. Khusus video ini aku akan bahas beberapa soal tentang sudut, dan untuk materi-materi lainnya akan aku bahas di video-video selanjutnya. Jadi subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Simak sampai habis. Ya, sekarang coba kita kerjaan soal yang pertama ya. Pada gambar di bawah maksudnya ya, berapakah besar sudut 1 dalam derajat jika AB sama dengan AC, DE sama dengan DC, sudut 2 sama dengan 40 derajat, dan sudut 3 80 derajat. Ya, dari kalimat kita tahu AB sama dengan AC, sehingga sudut ABC merupakan segitiga sama kaki ya, karena AB itu sama dengan AC, itu ya, panjang AB sama dengan AC. Kita ingat sifat segitiga yang pertama. Ketika segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki, maka sudut yang berada di kakinya itu sama. Dalam hal ini sudut B dan sudut C itu sama gitu ya. Sudut B sama dengan sudut C. Nah, berarti kalau digambar ini sama dengan ini gitu ya. Nah, itu dari yang pertama. Kemudian kalimat yang selanjutnya juga DE sama dengan DC. Nah, kalau dari gambar itu kayak gini ya, kurang lebih. Nah, di sini D, di sini E, di sini C. DE sama dengan DC. Berarti ini juga merupakan segitiga sama kaki dengan sudut E sama dengan sudut C. Maksudnya sudut C di sini tuh yang ini ya. Jadi beda sama C yang ini. Beda gitu ya. Nah, kita lanjut ke kalimat yang selanjutnya, bahwa diketahui sudut 2 itu 40 derajat. Sudut 2 itu mana? Ini ya. Berarti kalau di sini 40 derajat, di sini nih, berarti di sini juga 40 derajat. Nah, gitu ya. Kemudian kalimat yang selanjutnya, sudut 3 80 derajat. Sudut 3 itu mana? Ini ya. Di sini 80 derajat. Ini ya. Di sini 80 derajat. Nah, kita ingat kembali bahwa suatu segitiga itu jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Nah, ingat ya. Jumlahnya 180 derajat. Kita lihat yang ini. Sudah ada 80 derajat. Berarti sisanya 180 derajat dikurangi 80 derajat. 80 derajat dibagi 2. Setuju ya? Nah, berarti 180 kurangi 80 sama dengan 100 dibagi 2. 50 derajat. Nah, berarti di sini 50, di sini juga 50, gitu ya. Di sini 50. Nah, kita gambar ulang. Ada garis lurus, maaf ya gambarnya nggak lurus. Di sini ada segitiga ABC, kemudian di sini juga ada segitiga lagi. Di sini kita tahu tadi berapa? 50 derajat, kemudian di sini 40 derajat. Di sini sudut 1, ini yang ditanyakan. Nah, yang ketiga, tahu ya bahwa ketika suatu garis lurus itu nilai sudutnya 180 derajat. Nah, sehingga di sini sudah ada 40 dan 50 gitu ya. Berarti kan tinggal untuk mencari sudut 1 sama dengan 180 dikurangi 40 ditambah 50. Nah, berarti sama dengan 180 dikurangi 40 tambah 50, 90. Sama dengan 90 derajat. Nah, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Nomor 2. Pada gambar segitiga ABC adalah segitiga sama kaki ABC gitu ya. Dengan BA sama dengan BC. BA mana? BA ini ya. BC ini. Berarti BA sama dengan BC, berarti sudut ini sama dengan ini, itu ya, karena panjang ini sama dengan panjang ini. Setuju ya?
Oke, selanjutnya titik D terletak pada garis BC. Oke, betul. Dan titik F ada di perpanjangan garis AB. Ya, sip. Jika sudut B sama dengan 72, oke, udah ada di gambar ya. Dan sudut CDE 96, oke. Berapa besar sudut M dalam derajat? M itu mana? M itu ini nih. Nah, cara mengerjakannya gimana? Gampang ya. Kita gini aja nih. Kita ingat sifat salah satu ya, bahwa ketika ada sudut yang bertolak belakang, udah pernah aku bahas juga nih di video lain. Obok-obok aja channelku ya. Ketika ada sudut yang saling bertolak belakang, maka besar sudut ini itu sama dengan ini, gitu ya. Dan sudut ini itu sama dengan sudut ini. Ini pasti, kepastian. Cowok ada yang nggak pasti, tapi kalau ini pasti, gitu ya. Oke, lanjut. Berarti sudut M itu ini ya, sehingga sudut M ini sama dengan di sini, sehingga di sini bisa aku tulis sebagai M, gitu ya. Nih, sini M. Nah, yang ditanyakan itu kan M, berarti untuk mencari M itu sama dengan gimana? Total sudut 180 ya, masih ingat kan ya? Nah, berarti kan M sama dengan 180 dikurangi ini ya, 96 ditambah C. Nah, tapi C-nya kita belum tahu. Nah, sehingga kita harus cari C-nya dulu ya. Bagaimana cara nyari C? C-nya berapa gitu ya. Nah, C-nya kita cari dulu nih. Kita perhatikan segitiga ABC. Nah, ini ya. Kurang lebih gini. Ini A, ini B, ini C. Ini segitiga sama kaki, sudut ini sama dengan ini. Di sini sudah diketahui 72 derajat. Nah, kan gampang kan? Berarti C sama dengan gimana? 180 dikurangi 72. Ini dikurangi dulu, kemudian dibagi 2. Gitu ya. Nah, berarti 180 kurangi 72, 108. Dibagi 2 sama dengan 54 derajat. Berarti sudut C sudah diketahui, di sini 54 derajat, gitu ya. Berarti M-nya udah bisa kita cari dong. Nah, M sama dengan 180 dikurangi 96 plus 54. M sama dengan 180 dikurangi berapa? 96 tambah 54. 01 berarti 150. 180 kurangi 150 sama dengan 30 derajat. Nah, berarti M sama dengan 30 derajat. Jawabannya yang C. Nah, kalau kalian punya cara yang lebih cepat, silahkan komen aja di bawah ya, karena kita sharing. Oke, lanjut. Sekarang soal yang nomor 3. Pada gambar di bawah, gambarnya tidak sesuai skala ya. Terdapat sebuah segitiga sama kaki, masih sama kaki ya. Dengan A lebih besar dari B, manakah pernyataan berikut yang benar? Oh iya, berarti kita harus cek satu-satu ya, pernyataannya, keempat pernyataan tersebut, mana yang benar. Oke, kita ingat kembali, sebuah segitiga sama kaki ya, ingat ya, segitiga sama kaki. Tapi kita belum tahu nih sama kakinya di sebelah mana, jadi kita juga belum tahu mana sudut yang sama gitu ya, bisa jadi ini sama ini, atau mungkin ini sama ini, atau yang lain gitu ya. Kita belum tahu sama kakinya di mana gitu ya. Oke, tapi di sini sudah disebutkan bahwa A lebih besar dari B. A itu ini ya. A lebih besar dari B. Apa konsekuensinya ketika A lebih besar dari B? Kita ingat nih. Ketika sudut, anggaplah ini sebuah segitiga ya. Ketika dia sudutnya segini, kecil lah ya. Lancip, semakin lancip, maka sisi yang berada di depan sudut tersebut itu semakin pendek. Ketika sudutnya semakin tumpul, maka sisi yang berada di depan sudut tersebut semakin panjang. Ya kan ya? Misal kayak gini, tumpul banget gitu ya. Maka ini semakin panjang. Nah, itu ya. Jadi dia ngaruh ke sisi yang berada di hadapannya. Begitu juga dengan A dan B. Di sini dikatakan A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. Maka dia akan konsekuensinya kan pada sisi yang berada di
depannya gitu kan ya. Nah, aku tulis dulu ini A, B, C. Berarti ketika A lebih besar dari B, maka BC lebih besar dari depannya B itu AC. Berarti BC lebih besar dari AC gitu ya. Nah, itu yang kita miliki modalnya baru segini. Nah, sekarang kita cek pernyataannya. Manakah pernyataan berikut yang mungkin benar? Jadi yang mungkin benar ya, ada kemungkinan benar gitu ya. Pernyataan yang pertama, AB sama dengan BC. Mungkin nggak AB sama dengan BC? Ketika AB sama dengan BC, berarti AB itu mana? Ini ya, AB. Berarti sudutnya itu C ya. Sudut C kecil sama dengan BC. BC berarti sudutnya A ya. Nah, berarti C sama dengan A. Mungkin nggak C sama dengan A? Jawabannya adalah mungkin. Karena itu adalah segitiga sama kaki. Kan bisa jadi ketika A sama dengan C, maka nah sama kakinya di sini, kakinya di sini, gitu ya. Nah, jadi jawabannya mungkin. Berarti satu benar. Berarti ini salah. Ini juga salah karena nggak ada satunya, gitu ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang selanjutnya. AC sama dengan AB. Oke, aku gambar ulang aja biar lebih jelas. ABC. AC sama dengan AB. Nah, AC ini ya, AC. Berarti sudutnya yang ada di depannya itu B, gitu ya. AB ini ya, depannya C. B sama dengan C. Ini sama dengan ini. Berarti sama kaki di sini. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, mungkin ya B sama dengan C. Karena yang udah pasti beda itu A sama B gitu kan ya. Karena A lebih besar dari B. Ini ya. Berarti yang udah pasti beda kan A sama B-nya. Nah, pernyataan yang pertama tadi A-nya sama dengan C. Ya mungkin. Atau B-nya sama dengan C. Kan mungkin. Jadi C-nya itu terserah mau ikut A mau ikut B gitu. Karena kita belum tahu gitu ya. Oke, berarti pernyataan 2 juga mungkin. Kemudian pernyataan yang ketiga, A sama dengan C. Ya jatuhnya sama ya kayak yang ini ya. Kayak pernyataan yang pertama. Berarti mungkin juga. Pernyataan yang keempat, B sama dengan C. Itu juga sama dengan pernyataan yang kedua. Berarti mungkin juga. Jika semua pernyataan benar, sehingga jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan diskusikan di kolom komentar. Kali aja teman kalian bisa bantu menjelaskan lebih jelas. Oke, sekarang lanjut lagi ya, soal yang nomor 4. Sekarang soal tentang hubungan P dan Q. Di sini P-nya itu 3Y, Q-nya itu 2X. Jadi kita perlu tahu Y-nya berapa, X-nya berapa gitu ya. X-nya itu di sini tuh sudutnya sama dalam sebuah segi 5 gitu ya. Jadi ada segi 5, sudutnya itu sama semua, senilai X gitu ya. Oke, terus gimana nih cara ngerjainnya? Gampang aja ya. Kalian perlu ingat yang ini nih. Ketika kita mencari total sudut itu rumusnya adalah N-2 dikalikan 180 derajat. Rumusnya dari mana? Dari sananya gitu ya. Kata siapa kayak gitu? Kata Kakang Hafid. Bilang aja gitu. Ya aku pas kuliah pernah dapat rumus ini nih di teknik geodesi dulu buat ngitung poligon. Bahwa total sudut itu N-2 kali 180 derajat. N-nya apa? N-nya itu jumlah sudutnya ada berapa gitu ya. Misal aku contohkan untuk menguji rumus ini, kalian setuju atau enggak? Segitiga jumlah sudutnya ada 3, berarti N-2 berarti N-nya 3 min 2 kali 180 derajat. Berarti 1 kali 180 derajat. Berarti total sudutnya 180 derajat. Bener kan ya? Kan sudut segitiga harus totalnya 180 derajat gitu ya. Nah, kalau segi 5 gimana? Kalau segi gimana nih? Nah, segi 5 berarti 5 dikurangi 2 dikali 180 derajat. 3 kali 180 derajat sama dengan total sudutnya itu 540 derajat.
Berarti X-nya gimana cara nyari X? Nah, sudutnya kan ada 5. Berarti X itu gampang aja. Berarti 540 dibagi 5. Gitu ya. Sehingga hasilnya itu sama dengan 108 derajat. X-nya kita udah tahu 108 derajat. Sekarang tinggal nyari Y-nya. Terus nyari Y-nya gimana? Gampang aja ya. Sini ada garis lurus. Nah, di sini X, ini Y. Itu ya, kita lihat di sebelah sini nih. X-nya kita tahu 108, berarti Y-nya gampang aja, 180 derajat dikurangi 108 derajat. Berarti 180 dikurangi 108 sama dengan 72 derajat. X tahu, Y tahu, nah PQ bisa kita hitung. P berarti sama dengan 3Y, 3 dikali Y-nya 72. Berarti sama dengan 3 kali 2, 6, 7 kali 3, 21. Berarti 216 derajat P-nya. Q sama dengan 2X. 2 dikali X-nya 108. 108 kali 2, 82, 16. Simpan 1, 0, 21, 21, 2. Sama ya. P 216, Q 216. Berarti P sama dengan Q. Jawabannya yang C. Yang perlu diingat ini ya. Oke, jadi nanti ketika ada segi 7, segi 8, kita nggak bingung. Oke, ya lanjut lagi. Sekarang soal yang tipe kecukupan pernyataan gitu ya, kecukupan data. Pada gambar di samping, salah terus ya, kan ya. Garis K dan M sejajar. Oke, kemudian apakah X sama dengan Z? Jadi yang ditanyakan di sini adalah apakah X sama dengan Z? Nah, apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan X sama dengan Z? Gitu ya. Oke. Sekarang, sebelum mengerjakan kita ingat dulu bahwa sifat yang kayak gini nih. Ketika ada dua garis yang sejajar, maaf ya gambarnya jelek. Ada dua garis yang sejajar, misal di sini ada garis lagi tes di sini. Berarti sudut ini itu sama dengan sudut ini. Kok bisa? Ya percaya aja lah, emang kayak gitu ya. Aku lupa namanya apa, sifatnya, pokoknya kayak gitulah. Kemudian sudut yang ini itu sama dengan yang ini. Nah, pasti itu. Nah, dari sini kita bisa terapkan ke soal ini. Oke, pernyataan yang pertama kita cek. X sama dengan W. X sama dengan W. Ini X, ini W gitu ya. Berarti kalau X sama dengan W, X ini di sini bisa aku tulis sebagai X dong. W-nya aku ganti X gitu ya. Nggak apa-apa dong. Aku gambar ulang nih biar lebih jelas. Nah, berarti di sini bisa aku tulis sebagai X dong. Kan X sama dengan W gitu ya. Di sini Z. Nah, padahal di sini sudut yang ada di sini nih itu kan sama dengan sudut yang ada di sini, ya nggak? Sesuai sifat yang ini tadi ya. Nah, berarti X sama dengan Z dong, ya nggak? X sama dengan Z. Nah, pertanyaannya kan ini X sama dengan Z. Berarti pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan apakah X sama dengan Z. Karena aku bisa jawab, ya jawabannya X emang sama dengan Z. Kalau berdasarkan pernyataan yang pertama. Oke, berarti yang B salah, yang C salah, yang E juga salah. Oke, sekarang tinggal D atau A gitu ya. Lanjut, pernyataan yang kedua. Ini tadi yang pertama gitu ya. Yang kedua. Oke, aku gambar aja lagi aja biar lebih enak. Y sama dengan 180 min W. Oke. Y sama dengan 180 min W. Berarti Y plus W sama dengan 180 derajat. Setuju ya? Y plus W sama dengan 180 derajat. Nah, padahal di gambar itu kan di sini kan ada X, Y gitu ya, sesuai gambar ya. Berarti kan kalau dalam satu garis lurus itu ya, berpelurus atau apa gitu, lupa aku namanya. Itu berarti kan X plus Y sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ada sama-sama ada Y, kemudian sama-sama dengan 180, berarti X sama dengan W. Ya enggak? Iya dong, berarti X sama dengan W. Lah kalau X sama dengan W, sama dong kayak pernyataan yang pertama tadi, ya enggak, X sama dengan W.
Nah, berarti kalau udah gitu ya berarti jelas pernyataan kedua juga benar. Ya kan? Oke, berarti pernyataan 1 doang cukup, pernyataan 2 doang juga cukup. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekian pembahasan 5 soal tentang sudut prediksi untuk UTBK 2020 tahap 2 atau gelombang 2 gitu ya. Pada video selanjutnya aku akan bahas materi lain sesuai FR yang kemarin di tahap 1 keluar gitu ya. Jadi subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.